dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini sebelum memulai materi kita, terlebih dahulu saya pertama sekali berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil mengisi materi KKJ kita setiap Sabtunya. Dan kepada teman-teman yang telah hadir untuk menghadiri KKJ kita hari ini. Selain itu selain ucapan terima kasih, saya juga minta maaf kepada teman-teman dan khususnya Ibu Kepala Sekolah karena selama KKJ saya tidak pernah hadir Bu, berhubung tugas negara juga. Karena yang ditinggalkan benda hidup. Kalau misalnya benda mati ditinggalkan tidak masalah ya kan Bu, ditinggalkan tidak akan ada terjadi sesuatu. Kalau benda hidup ini ditinggalkan gak payah Bu, ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi saya minta maaf kepada Ibu dan teman-teman. Ini saya pun tinggalkan 14 Bu, bukan karena materinya, tapi satu minggu itu kan pas kebetulan Kamis sama Sabtu saya masuk di Nur Salam, Kamis pagi, Kamis dan Sabtu. Dan saya wali kelas, kan nggak mungkin kan Bu satu minggu. Pas giliran saya masuk di hari Sabtu saya wali kelasnya. Disitulah saya kasih materi untuk anak saya, kasih masalah-masalah yang bermasalah, di situ saya selesaikan. Pas pula saya datang kemari hari Sabtu, jadi waktunya itu nggak pas. Saya minta maaf sekali kepada Ibu Kepala Sekolah Bu. Teman-teman juga ya teman-teman, terima kasih atas infonya. Jadi poin yang kedua saya catat Bu yang penting-penting. Yang pertama tadi minta maaf, terima kasih. Kemudian mohon dukungan dan doanya 4 bulan lagi mulai bulan Februari sampai bulan Juni. Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu. Doanya supaya saya sehat. Karena bagian lagi saya latihan CGP mau lanjut lagi. Calon saya belum guru penggerak. Jadi 4 bulan lagi pelatihan, 6 bulan pelatihan 2 bulan kemarin, 4 bulan lagi nanti ke depannya bulan Februari mulai. Belum tentu saya pasti harus jadi guru penggerak. Mudah-mudahan dulu. Saya mohon doa dan dukungannya Bu. Karena selama saya di sini curhat, selama saya ikut guru penggerak CGP ya Bu, ya guru penggerak masih CGP. Awal beberapa yang pertama pulang langsung saya sakit. Ini pengalaman Bu, sakit kemudian berganti, habis saya sakit, anak saya sakit, suami saya sakit, terus berlanjutan. Di bulan Januari kami off, alhamdulillah ada yang sakit, berarti kan ngeri kan Bu praktik tangannya. Jadi saya mohon dukungannya Bu ya. Harapan saya sebagai CGP masih C ya Bu, C. Jadi saya berharap semua guru-guru di sini di SD 1014 saya berharap sekali untuk mengikuti calon guru penggerak dan mudah-mudahan kita semuanya jadi guru penggerak. Dan mana tahu ada jalan Bu Kepala Sekolah seluruh sekolah spesial gitu Bu, khusus guru-guru sini apanya di sini gitu Bu, kayak mana caranya supaya kita pelatihannya di sini diadakan jadilah guru penggerak di sekolah ini semuanya gitu Bu. Karena kan sekolahnya sekolah penggerak. Mana tahu mudah-mudahan tanpa ada mengisi esai juga Bu Nana ya kan, tanpa ada mengisi untuk tes-tes yang dilalui tahap 1, tahap 2 usulan Pak kami nggak usah pakai lulus gitu. Yang penting kami guru itu kok mana sudah dikasih pelatihan 6 bulan jadi guru penggerak itu usul saya Bu, usul saya. Mana tahu ya kan. Karena kan seluruh Indonesia ya kan. Tadi ke poin yang keempat, poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian satu lagi Bu, Canva ini pun bukan yang saya paham kali. Saya berterima kasih kepada Bu Ria dan Bu Rama, masternya. Karena saya Canva itu saya kenal ketika pelatihan PFM kemarin ya, yang jadi moderatornya Bu Ria, kemudian Bu Wanti dan Bu Indah. Di situ
Canva ya Bu. Disitulah saya kenal pertama sekali Canva. Sama sekali saya sebelum itu saya buta Canva. Saya hanya kenal aja, karena kan seperti ini Bu. Sedikit ceramah dulu ya Bu ya, karena saya memberikan motivasi kepada Ibu bahwasanya selama ini saya pun berpikir untuk apa CGP. Pertama pun saya berat hati saya Bu, tapi setelah saya masuk ke dalamnya, punya kawan, saya punya masalah, semua punya masalah. Ternyata Bu, sekolah kita, alhamdulillah kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain, guru-gurunya lebih giat dan lebih berpikiran ke depan Bu. Jadi ide-idenya itu hanya di sini saja gitu Bu. Sementara guru-guru yang di sekolah lain sudah banyak, ada yang untuk pakai data itu jaringan aja pun susah. Sampai manjat-manjat dari beras lagi Bu, kalau lokakarya mereka jam 4 pagi untuk lokakarya. Jaringan di sana pun susah. Kemudian ide-ide kita lebih kreatif. Kami kan kalau misalnya Zoom itu Bu hanya 15 guru, ditanya satu-satu harus bicara. Jadi guru saya bandingkan, guru lain itu dengan guru kita lebih the best guru kita Bu. Tapi sayangnya hanya di sini saja Bu, kalau bisa sampai keluar. Kita lagi, kita tunggu ini. Amin, kita tunggu ya Bu. Oke, kita lanjut ke Canva. Di sini saya sudah buat materi Canva, ada game. Kenapa saya buat seperti ini? Inilah gambaran Canva itu. Canva itu bukan hanya sekedar untuk modul-modul saja Bu. Untuk materi kita belajar. Banyak materi-materi yang kita bisa sampaikan. Ini salah satu contohnya saja. Selain membuat materi pembelajaran, modul bisa juga untuk brosur dan banyak yang lain lagi. Kalau dulu Bu, komputer harus pakai kapal ALTFS, ALTF5. Sekarang udah canggih, makin canggih. Ini kalau saya baca-baca desain grafisnya inilah dia Bu yang sekarang. Tapi mesti itulah kelemahannya, mesti pakai data. Meskipun di download, itulah kelemahannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita perkenalan langsung ke laptop masing-masing, saya berharap silahkan berdiri di tempatnya masing-masing. Kita isi dahulu. Jadi saya minta masing-masing fase untuk tampil satu orang ke depan. Silakan perwakilannya. Satu orang, satu fase, satu perwakilan. Dimulai dari fase A. Silakan.
Masi kalau bahasa Inggrisnya. Siapakah dia? Tolong ibu tebakkan. Siapakah dia? Saya kasih satu kalimat. Salah satu tugasnya adalah mengelola kekayaan. Ibu lihat di. Oke. Bagus, bagus. Sudah terjawab langsung oleh guru kelas 5 tadi. Kamu bantu ya. Nah, jadi sudah dapat ya. Jawabannya silakan disesuaikan dengan tema. Jadi jawabannya adalah selanjutnya masih perwakilan. Wah, dapat hadiah ya di sini. Silakan boleh masukkan karena ini toh boleh. Silakan ditebak apa jawabannya. Kemudian setelah dibuka
Dikeringkan dulu setelah dikering. Jangan cabut. Iya Bu. Makanya bapaknya pasti ada jaringan. Itulah masalahnya Bu, Google Chromebook-nya Bu. Kalau misalnya mau diajarkan ke murid untuk Chromebook, jaringan datanya mesti kencang Bu. Di pasar kemarin dicoba. Kalau yang memang ini aja, kalau memang pas mau materinya itu boleh yang di bawah. Iya, kalau kencang pakai tempat. Ya Bu, ada masalah Bapak Ibu? Oke, kalau misalnya di fase itu sudah ada, kalau sudah ada di fase itu yang terbuka, bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada tampilan for you, kemudian doc, whiteboard, presentation sosial, video dan ini yang tertulis di sini. Jadi kita tinggal pilih, kita mau yang mana? Kalau yang saya punya tadi, saya ambil presentasi karena saya mau presentasi. Kalau misalnya kita mau memasukkan beberapa video-video, misalnya kita ngambil video anak ataupun foto anak, kalau video kita bisa masukkan di sini Bu. Kemudian kalau misalnya ini untuk print, ini website, dan ini yang penting kita presentasi saja Bu. Ini sosial media juga bisa, untuk Facebook, Instagram dan lainnya. Setelah yang ini dokumen. Dokumen itu bisa seperti untuk ini mungkin ya Bu ya, Word, Excel dan PowerPoint lainnya untuk penyimpanannya. Jadi di sini kita bisa menyimpan beberapa video dalam satu file di sini Bu. Kita klik untuk yang presentasi karena kan kita mengajar. Jadi untuk materi-materi bisa kita sampaikan melalui ini. Boleh Pak, nomor 1 boleh Pak. Di sini. Ini gunanya untuk apa Ibu? Ini gunanya ada berbagai jenis. Pertama home untuk dasar. Ini si home. Ininya. Kemudian inilah home-nya Bu ya. Setelah itu template. Template ini untuk apa? Dari template ini berbagai jenis tampilan gitu ya Bu ya, apa yang kita inginkan. Kemudian coba Bu Repa kembali. Disinilah tampilan template tadi. Kalau misalnya kita kerja, baru kita bisa langsung lihat apa guna si template tadi. Kembali ke home ya Bu. Yang pentingnya sebelah kiri ini gunanya itu ada ketika kita sudah bekerja. Oke, kita langsung ambil presentasi saja karena kan untuk mengajar. Oke, itu setelah diklik presentasi, kita bisa cari di sini. Kita mau materi kita tentang apa? Misalnya materinya tentang bunga. Kita tinggal pilih, ketik aja di sini bunga. Misalnya ya Bu. Kemudian nanti untuk akan muncul tampilan bingkai-bingkainya pun ada juga berbeda. Jadi kita mau dalam bentuk apa? Seperti inilah yang sudah kita ketik. Di sini sebelum mana tahu ada kekurangan dalam penjelasan karena saya bukan masternya Bu, saya pun nggak ada belajar. Jadi kalau misalnya ada masukan, saya terima masukan dan kritikannya Bu. Karena pun saya berawal belajarnya otodidak dari Bu Rama dan Bu Ria, kemudian dari video. Saya tanya, kemudian untuk tampil untuk bergerak, Bu, kenapa itu kok bisa kuku-kukunya bergerak? Oh dari sini ambil, itu saya belajar dan bukan masternya Bu. Oke lanjut, setelah dipilih, misalnya kita mau presentasinya ini ya Bu, Ibu lihat juga kalau misalnya ada tulisan pro, tampilan pro Ibu jangan pilih karena itu berbahaya. Atau jangan mahkota, jangan dipilih karena kita harus membayarnya. Jadi pilihlah yang gak ada mahkotanya atau pro-nya. Seperti ini kan dia ada mahkota sama pro-nya, jadi bisa dipilih. Ini kita boleh Pak? Gratis ya? Gratis.
salah satu. Di atas ini ada berapa? Oke, bisa Bu? Nggak nampak hidung kau. Fase A, fase B. Ibu fase A. Bisa lah kalau ibu ini kan ada masternya di sini. Fase B bisa Bu. Fase C. Bisa ya Bu. Itu ada masternya di sini. Oke, yang ini langsung muncullah seperti tampilan ini setelah saya pilih. Ada 16 halaman yang muncul setelah ini terpilih. Kita lihat dari sini Bu. Ini ada 16. Boleh kita pakai semua, boleh tidak kita pakai. Yang mana kita suka kita pakai. Misalnya ada muncul, misalnya ini kan mau ada kartu tampilannya di sini. Ibu mau slide yang kedua yang ini, tinggal ibu klik aja nanti. Nah, ibu pilih dari salah satu sini. Setelah itu, slide yang pertama. Kalau tulisan atau gambarnya nggak cocok sama ibu, ya ibu tinggal ganti. Kalau mau ibu ganti gambarnya ini gambar ibu hapus saja ini, ibu ganti dengan gambar ibu sendiri ataupun siapa yang akan diganti. Cara mengambil gambarnya harus diupload dulu. Ataupun sudah tersedia di sini Bu, gambar apa ada banyak di sini pilihan Bu. Mau kemudian bisa diketikkan di sini guru, gambar guru misalnya ya Bu. Kalau misalnya nggak mau upload, sudah tersedia banyak mau gambar apa tinggal klik. Jangan lupa Pro jangan dipilih karena berbayar. Nanti nggak bisa di-download. Tinggal pilih salah satu, ini yang paling cantik, terserah yang boleh Mas. Bisa kan Bu ganti, yang tadi kita ganti. Tulisan pun bisa kita ganti juga. Jenis tulisannya ada jenis tulisan masih mau ditebalkan atau dimerahkan. Berapa ukuran tulisannya? Kemudian jenis tulisannya bisa kita ganti. Ini kita hapus. Kita hanya mengambil bingkainya saja. Bingkainya pun bisa kita pilih, mau bingkai pendidikan. Setelah itu, kalau di sini mau kita tambahkan gambar bunga. Misalnya kan itu kosong kali ada gambar bunganya atau gambar bola atau gambar buku. Tinggal pilih saja dari elemen. Ketik buku yang bergerak. Misalnya, aduh buku yang bergerak-gerak. Udah ketik aja apa yang bergerak. Buku bergerak. Jadi setelah muncul, tinggal ibu klik
Jawabannya. saya. Jadi Bapak Ibu sampai di sini kuncinya jangan malu bertanya lah, jangan malu bertanya dan saya pun insya Allah siap menjawab kalau saya tahu. Kalau misalnya gak ada ragu, saya pun takut jawabnya. Mana tahu salah jawabannya kan Bu. Oke, sampai di sini ada masalah Bu? Belum ada? Apalagi yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Yang penting inilah kunci utamanya. Setelah selesai semuanya, kalau kita mau mendownloadnya, mau kita simpan, kalau kita mau simpan, kita download, kita ambil dari menu share. Menu share, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau mau copy linknya aja yang kita copy link. Kalau untuk di download, ini akan muncul download, ketik download. Ada pilihan dalam bentuk PDF, JPG, PNG, langsung dia akan muncul. Ukurannya pun nanti kita yang pilih. PDF, SVG, MP4 video. Kalau misalnya di dalam ini ada video, jadi saran saya lebih bagus dalam bentuk MP4 video. Satu presentasi ini bisa kita masukkan video-video, gambar-gambar anak kita. Kemudian kita download, kita klik ini. Tapi kalau ada video, nggak usah MP4 video. Kalau diminta PDF seperti PDF, kan PDF. Langsung aja pilih itu PDF. Oke Bu Deva, misalnya ini udah ada download langsung kan Bu? Munculnya nanti kalau di laptop, munculnya di unduhannya Bu Deva. Di download apapun sama unduhan. Kemudian kalau di laptop, kalau dia di handphone, langsung lihat galerinya. Yang Ibu kerjakan ini langsung ada di galeri Ibu, seperti foto. Ini untuk mendownload. Kalau misalnya presentasi, Ibu buka mau download, Ibu presentasi, langsung Ibu tampilkan ke murid. Presentasi, ketik present, akan muncul besar tampilannya. Kalau saya menurut saya lebih bagus buat materi. Ini masih awal ya, bukan kan belum tahu. Ini rencana saya buat dulu materi. Setelah itu, ketika kita menyampaikan sama anak-anak, pasti ada ada kekurangannya. Jadi kita bisa menambahkannya, menambahkan yang kurang, tambahkan lagi. Jadi untuk kedepannya bisa lengkaplah untuk modul tadi karena masih ada kekurangan kita. Menambahkannya kan Bu, kita kembali ke slide tadi. Misalnya ada yang perlu saya tambahkan. Oh ini saya penjelasan tentang kalau bahasa Inggris misalnya percakapannya mau saya tambah lagi. Slide satu lagi. Jadi kan kalau di download kan nggak bisa ditambahkan lagi. Kita tambah slide. Ataupun sudah selesai pembelajaran, itu saya kan foto-foto sama murid. Sudah saya foto-foto sama murid. Sebelum ucapan terima kasih, saya tampilkan foto-foto itu. Jadi untuk anak kedepannya ataupun video-video anak tadi, jadi kan termasuk foto-foto video digital juga. Tahun semalam saya ini anaknya. Jadi kita tampilkan lagi untuk tahun depan ini bisa untuk modul ajar kita. Gak perlu lagi kita sekarang capek-capek ngajar. Tinggal tampilkan ini, jangan dari itu ngambilnya. Dari suara kita memisah rekaman suara kita. Caranya suara kita menjelaskan, misalnya kan sakit. Dan saya kan bahasa Inggris, materinya sama-sama aja, 41, 42, 43, 44, materinya sama. Jadi kan kalau misalnya saya dari pagi sampai sore, saya mau bikin juga pagi sampai sore jelaskan, terus ucapkan. Jadi saya berpikir kalau misalnya suara saya rekamkan kembali, udah saya tampilkan, bagian gak jelas, saya tanya, dulu lah, ada yang gak jelas sama anak,
Jadi kita tahu kekurangannya Bu setelah melihat tampilan Canva ini. Itu untuk kedepannya info gitu Bu. Kadang kan baru tahu, baru kenal dan baru paham. Jadi maksud saya foto-foto anak tahun ini akan ditampilkan lagi karena materinya selalu tahun depan. Foto anak yang ini bisa dilihat anak yang tahun selanjutnya. Kalau biasanya kalau anak-anak disuruh, kalau anak SD gampang aja disuruh ya kan kayak bergerak. Tapi kalau MTS, SMP untuk kayak tadi aja udah saya coba, mana mau mereka bergerak gini-gini Bu. Jadi saya tampilkan bahwasanya ada yang nonton semua itu mau bergerak. Jadi dengan ada itu kan ada motivasi mereka untuk bergerak. Oke, cara memasukkan suara kita Bu di slide masing-masing slide dari upload dari upload record yourself ya Bu. Pilih record yourself. Setelah itu akan muncul ini karena jaringan Bu. Kalau misalnya lancar, ini tekan record. Barulah kita bicara. Bagaimana kita menjelaskan sama anak-anak? Ini kita siapkan dulu lah sebelum kita masuk ke dalam kelas. Kita rekam, kita tekan, langsung sampai ke 1, 2, 3, oke. Ini sudah mulai terekam suara kita. Bisa aja sama pagi anak-anak ataupun pas waktu menjelaskannya itulah kita rekamkan. Jadi apa yang kekurangan kan kita bisa lihat. Suara kita langsung, bukan si YouTube. Karena saya lihat di YouTube pun rata-rata semua materinya dari guru penggerak. Berarti kan kita lihat juga. Semua materinya adalah guru penggerak. Jadi kita contoh mereka, belum tentunya mereka itu benar. Jadi kita bisa buat materi ajar sendiri Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu ataupun saran? Ini sudah siap buat saran itu gimana? Setelah itu Don, langsung kita tes. Ini semua boleh buka. Suara kita. Bisa ya sama anak-anak ataupun pas waktu menjelaskannya itu baru kita rekamkan. Jadi apa yang kekurangan kita bisa lihat. Suara kita oke kan? Nah saya lihat selain suara bisa memasukkan juga musik-musik. Tapi kita belum dipergunakan. Suara tadi misalnya mau dihapus, jangan lagi apapun lucu kita rasakan kita dilihat. Jadi semuanya itu kita yang mengaturnya. Dengan keunggulan dari si Canva. Nanti saya nggak tahu lagi ke depannya aplikasi ini adalah suatu aplikasi untuk memudahkan guru dalam bekerja. Makanya Bu, itulah perlunya teknologi. Dibutuhkan teknologi. Kita mempelajari teknologi. Teknologi tidak bisa menjadi guru. Seharusnya guru itulah yang menguasai teknologi. Teknologi tidak bisa menggantikan guru. Dan guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi kita sebagai guru harus menguasai teknologi. Oke. Ibu yang open school Bu, ibu yang lebih senior ini pengalaman mereka untuk mengajar, oke lah, udah karena kita pensiun ya kan Bu. IT-nya pun udahlah tapi yang Bu, ibu-ibu itu jangan ibu apa Bu, kalau bisa ibu salurkan ke kami. Kami yang senior ini, yang junior butuh masukan dari senior. Karena pengalaman ibu kan lebih banyak. Jadi ibu bisa menegur yang si junior seperti saya. Jangan kayak gini, dia nggak bagus. Itulah guna si senior tadi Bu. Ibu buat dalam Canva atau ibu videokan, ibu kasih sama kami terima apa adanya gitu Bu. Nanti kita culik share-nya ya. Ya Bu. Videokan. Contohnya kalau ngajar itu yang seperti ini tadi, gitu. Saya terima masukannya. Jadi antara si senior sama si junior itu saling kerjasama. Si juniornya boleh ditanya sama si seniornya, nggak tahu lah
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai saat ini Belum ada pertanyaan? Saya mau dulu masukan. Pertanyaan Pak Ahmad. Ya sedikit Bu. Iya. Kita kan sering bermain di dunia maya ya, termasuk media sosial FB gitu ya. Jadi saya sering menampak apa namanya wak ya, kalau ada yang di FB itu ada tontonan video ya WATCH ya wak apa namanya? Ya apa bacanya watch. Jadi di situ saya lihat sering seperti ketika dia menampilkan sebuah video yang lucu dan ada wajahnya di situ seakan-akan nonton gitu. Lalu nanti ada suara ketawa gitu. Itu pun bisa ditambah. Itu berarti apakah dari Canva? Bisa dari Canva. Sekarang aplikasi banyak. Tapi kalau menurut saya untuk materi pembelajaran yang lebih cocok Canva untuk saat ini atau ke depannya. Tapi saya baru ini belum paham kali. Ada lagi satu aplikasi, dia bukan aplikasi, dia langsung dari Google. Kita ketik linknya, terus kita bagikan ke murid. Itu murid kan sudah harus pakai Google, pakai ini laptop, ada bayar handphone. berapa ya? Terus kita bagikan linknya, pertanyaan itu langsung muncul sama anak-anak menjawab pertanyaan. Sebenarnya sih saya mau menyampaikan itu juga, tapi belum sempat buat materinya. Nanti saya kasihkan Bu linknya kepada Ibu dari WhatsApp. Setelah itu buka dari Google, linknya tadi dibuka. Pertanyaan giliran saya, misalnya giliran saya hanya gambar, tapi itu bisa ditambah bentuknya. Ini bawaan dasarnya. Gambar, misalnya ada 2. Pilihan kita pilih ikan, satu lagi misalnya ular. Ikan sama ular, kita pilih ikan. Kita gambarkanlah ikan tadi. Ini kan untuk anak SD kelas 1 bisa. Ikan, setelah itu yang lain, yang gambar saya yang nampak itu ikan sama ular itu hanya tempat saya, karena giliran saya. Saya munculkan ke tempat lain, yang muncul itu hanya gambar yang saya buat tadi, gambar ikan tadi. Gambarnya langsung saya buat di slide saya. Yang lain muncul gambar saya yang ada tulisan ikan. Jadi teman-teman yang lain menyebutkan gambar apa yang saya buat itu. Kadang-kadang akan gambarnya saya bentuk gambarnya itu gak jelas. Jadi ada yang menjawab pada bukan ikan, entah sejenis bebek ataupun seperti yang menyerupai unta burung yang menyerupai yang saya gambar tadi. Kemudian diklik ikan diketik di situ. Salah. Kalau misalnya sudah benar ikan baru benar. Itu pakai link. Jadi itu saya belum paham tadi cara mengubah itunya. Nah mungkin ke depannya itu bakalan ada jenis yang lain lagi Pak Ahmad. Jadi sedikit lagi. Yang lama tadi bisa dibuat seperti ini. Jadi perbandingan dari Canva sama PPT ini nampaknya kan nggak jauh beda dia. Bisa mungkin menyatukan satu video, ada yang foto-foto, ada yang apa, itu mana sebenarnya yang lebih tepat? Kalau yang bilang tadi kan Canva, tapi nampaknya PPT pun sering juga digunakan gitu. Iya, kalau menurut saya lebih mudah Canva. Kenapa? Karena kita bisa langsung mengambil gambar-gambar di sini dibuat gambar. Kalau misalnya PPT tadi, ini menurut saya ya, karena saya udah langsung menggunakannya. Kalau PPT kita mesti dari Google dulu, terus copy paste. Payah kadang copy image-nya nggak berhasil ukurannya. Di sini kita tinggal langsung ukurannya. Apakah mau dimana diletakkan ininya, kemudian ukurannya sudah ada di sini, suaranya pun sudah diatur. Yang penting kita rajin-rajin melihat apa yang muncul di sini dan berani mencoba. Jangan takut-takut. Jelas banget. Jelas sih. Ada lagi yang perumpamaan Pak Ahmad. Jadi PPT udah mulai tergeser dengan Canva ya. Kalau Pak Ahmad ya kita kan masing-masing pertahankan apa yang kita ini. Mana yang rasa kita mudah. Yang penting kan yang mudah itu jangan sampai tidak berbuat. Mana aja boleh, mana yang paling mudah, yang penting berbuat, jangan tidak berbuat. benar Ibu. Oke. Ada yang lain Pak Ahmad. Di sini kita saya tidak Bapak Ibu, karena ini yang tahu saya, inilah yang saya tahu. Jadi mana tahu ada yang lebih dari Bapak Ibu, silakan untuk saran-sarannya.
kalau saya ya Bu, supaya jangan muncul YouTube-nya seperti yang diajarkan Bu Depa kemarin waktu KKD, YouTube dan Google. Ambil linknya dulu dari sini, buka dulu ya Bu Depa, baru di copy linknya. Setelah itu buka sebelahnya, sebelahnya. Coba. Biar tahu. Di bawah biasanya ada bagikan. Ini dia. Ini di bawah ini. Oh ya, ini saya juga linknya ya. Yang penting linknya kita copy dulu. Ini kita mau sini. Enggak, ini udah ada di atas. Di atas ini ya. Bisa di bawah juga. Saya biasanya bagikan, kemudian ada salin link. Dari sini lebih mudah. Setelah itu di copy dan kita buka slide baru YouTube downloader. YouTube downloader yang ini. Ini ya atasnya. Untuk folder ya, folder apa? YouTube downloader. Saya biasanya yang ini, karena saya takut ini ada binatang-binatang yang bisa. Lebih bagus yang ini aja, benar. Oke, setelah itu ini, yang kita copy lagi, kita masukkan ke YouTube downloader tadi. Setelah itu, Kontrol V. ya, Ctrl V. Tadi Ctrl C, ini Ctrl V. Di sini kemudian download. Kita pilih Bu di sini. 3 ini, karena ini yang video. Biasanya ini, biar jangan berat-berat ya, Bu, ya. 360 ini, dan kita klikkan ini, kita tentukan 360. Banyak ya. Ya Bu. Muncullah dia kita download. Di bawah ini muncul di unduhan atau di download di laptop kita. Ini harus sampai habis Bu. Kalau nggak sampai habis, dia nggak akan ada di laptop Ibu. Kalau kita mendownload, jadi pastikan ini udah biru semuanya. Jangan lagi gelap-gelap. Oke. Setelah kita lihat dulu, udah masuk belum di download di laptop. Kita lihat dulu di laptop. Jadi saya punya unduhan. Ada juga laptop yang download. Lihat unduhannya. Ini udah muncul ya Bu, yang hari ini. Udah muncul, baru kita kembali ke Canva. Kita ambil upload. Oke, upload file. Kita pilih, nah ini kan laptop kita, di dalam laptop kita unduhan. Baru muncul belang di sini. Inilah kita klik dan buka. Mas, kemudian berproses. Ini lagi proses berarti bukan langsung masuk tergabung jaringan. Kalau sudah penuh, jaringannya lengkap. Sabar. Kalau misalnya orang lain itu sampai sampai. Kalau udah penuh berarti udah teriuk Bu. Jadi lihat ini juga. Oke, ini udah masuk di uploadan. Jadi sampai kapanpun Ibu kalau misalnya PPT itu kan memang kan di laptop. Tapi kalau PPT kan yang amat di laptop. Harus di laptop kita kan ketinggalannya. Tapi kalau Canva, saya buka lah ini udah otomatis di Canva saya. Saya membuka di handphonenya Bu Indri atau Bu Depa atau Bu Aini, di mana aja bisa. Tapi akun saya harus saya ingat. Pekerjaan saya tadi yang di Canva sudah ada di Canva saya.
tinggal dengan hias. Wah, Biasanya ada banyak yang kecil dari air lemon ini buka aja. Banyak kandungannya. Oke, Bapak Ibu sudah ada. Kemudian silakan untuk bernyanyi. Boleh pulang. Si batu gelang, Gelang si ramai-ramai. Mari pulang. Marilah pulang Marilah pulang sama-sama. Marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Si batu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang. Marilah pulang Marilah pulang bersama-sama. Marilah pulang. makan rendang. mana aja nih. Jadi Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini. Jadi saya sebagai tutur saya, Bapak Ibu memang bisa lah paham. Saya ingin Bapak Ibu untuk membuatkan modul kelima kita berdasarkan permakel ya Bapak Ibu. Kakek menggunakan tanpa masih ada waktu kan Bu, setengah jam lagi kan Bu. Jadi semuanya ini aja Bu, semuanya siapnya Bu. Semuanya siapnya nanti dilanjutkan untuk selanjutnya bisa untuk besok bisa juga Bu. Tetapi pengirimannya kalau bisa secepatnya. Oke demikian bahasa